Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sahabat otomotif, pada video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara cas aki yang tekor ataupun soak. Kebetulan mobil saya sudah 2 minggu tidak dipanaskan. Ini bisa kita lihat, yang pertama dari lampu indikator jam ini mati, dan yang kedua dari lampu indikator pintu ini sama juga mati ya. Biasanya kalau saya membukakan pintu, lampu indikatornya nyala cukup terang. Nah, dan yang ketiga kita akan mencoba untuk mengonkan. Kita onkan dulu. Nah, setelah saya onkan, ini lampu indikator kilometer ini tidak menyala, menandakan bahwa akinya benar-benar tekor ataupun soak, sehingga kelistrikan pun tidak menyala ya. Dan yang keempat, saya akan mencoba langsung menstarternya, apakah bisa mesinnya nyala atau tidak. Nah, ini percobaan pertama, ternyata tidak merespon sama sekali, tidak bisa di starter. Kita coba lagi. Nah, yang kedua pun sama, mesin tidak bisa menyala, berarti menandakan akinya benar-benar tekor ya. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Nah, kita buka dulu kap mesinnya ya. Nah, ini dari penampakan mobilnya teman-teman. Ini mobilnya sangat kotor sekali karena udah 2 minggu saya tidak membersihkannya, bahkan tidak memanasinnya. Nah, ini akinya, kalau menurut saya akinya masih umur akinya masih baru, sekitar 6 atau 7 bulan dari awal pembelian. Nah, sekarang kita akan siapkan alat untuk pengecasannya ya. Nah, ini adalah alatnya. Teman-teman semua bisa dapatkan di online ya. Saya mendapatkannya dari online. Harganya cukup terjangkau. Nah, kita akan mencoba untuk mentesnya dulu ya. Tidak langsung pengecasan. Kita lihat mengetesnya apakah ada arusnya atau enggak ya. Nah, ini dari lampu indikatornya menandakan aki mobilnya benar-benar tekor. Tadi pertama saya lihat voltasenya di 7,6 ya. Nah, sekarang naik perlahan. Nah, menandakan mobilnya atau akinya ini memang benar-benar tekor ataupun soak, karena mobil saya untuk sanggup starter itu di voltase 14,1 ke atas. Ngecas akinya, saya akan buka dulu klem akinya. Nah, itu hanya untuk sekedar ngetes saja. Lebih baik kalau saat mengecas aki, kalau menurut saya klemannya dibuka ya, dibuka agar biar pengisiannya itu mantap. Kalau misalkan dipasang, takutnya terjadi konslet ke mobil walaupun mobil dimatikan ya. Kita melepas dulu kleman aki yang kutub positif ya, kutub negatif. Nah, ini kita simpan agar aman supaya tidak kena
ininya, kemudian kita lepas kutub positifnya. Nah, teman-teman, sahabat otomotif, jangan lupa ya, untuk cas aki menggunakan alat ini biasanya udah ada kabel hitam dan kabel merah. Nah, untuk merah ini dipasangkan di kutub positif, dan untuk yang hitam di kutub negatif ya. Nah, ini yang hitam di kutub negatif, kemudian nih yang merah di kutub positif. Nah, saya aki saya ini memakai aki basah ya, memakai aki basah. Saya tidak membuka tutup akinya, karena kenapa? Karena di sini juga udah ada lubang ventilator atau ventilasi di setiap tutupnya, jadi saya tidak cukup, maksudnya tidak membuka tutup ini, hanya dengan ini saja sudah cukup ya, karena penguapan akan dikeluarkan oleh lubang ventilator ini, karena posisinya ini saya ngecas akinya di ruang terbuka, sehingga takut kalau di ruang terbuka takut debu ataupun kotoran masuk ke dalam aki. Nah, kalau misalkan di luar tertutup, baru dibuka ini aman. Nah, kita lihat dari indikatornya, saya ini memasangnya di otomatis dan untuk mobil. Nah, tuh di indikator ini menunjukkan voltase aki saya ya, awal dicas menunjukkan 13,5 volt, berarti aki saya benar-benar ngedrop karena 2 minggu tidak di starter atau tidak dipanas si mobilnya. Nah, kita tunggu sampai aki ini terisi penuh. Nah, kebetulan di alat aki ini ada indikator baterai. Nanti kalau sudah terisi penuh, dia akan mengisi sampai full ya. Kemudian indikator muatan ini, karena saya memasangnya di mode otomatis, indikator ini akan mati ketika aki mobil saya sudah terisi penuh ya. Cukup mudah kan? Nah, nanti kita tunggu sampai penuh bagaimana, apakah mobil saya bisa starter atau enggak. Sedangkan tadi sebelum dites hampir tidak ada kelistrikan ya, hanya ada indikator lampu yang nyalanya sedikit, bahkan tidak bisa starter sama sekali. Nah, mudah-mudahan saja kalau menurut saya sih akinya tidak rusak, hanya ngedrop saja karena udah 2 minggu tidak dipanasi ya. Melihat aki saya ini masih baru, tapi tidak menutup kemungkinan akinya bisa rusak, tapi mudah-mudahan enggak ya, sahabat otomotif semua. Nah, sekarang setelah hampir menunggu selama 2 jam, terisi, sepertinya tidak terisi penuh, akan tetapi di sini di indikator sudah menunjukkan 14,4 volt. Itu berarti cukup untuk starter. Biasanya kalau di bawah 14,0 ke bawah itu tidak kuat di starter, tapi kalau udah 14,1 ke atas, 14,1, 14,2, apalagi ini 14,4, ini cukup untuk starter ya. Karena mungkin aki saya ngedrop banget karena sudah 2 minggu mobil ini tidak di starter atau tidak dipanasin, hampir ya ngedrop banget sih. Nah, kita akan selesai di sini dulu untuk pengecasannya.
dan kita akan coba untuk starternya apakah naik atau enggak. Nah, nanti kalau setelah bisa di starter berarti aki saya ini masih berfungsi dengan baik ya. Kemungkinan nanti setelah dicoba tes starter jalan atau enggak, mudah-mudahan jalan. Kalau misalkan jalan, kemungkinan akan saya cas kembali sampai seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sampai penuh ya, sampai indikator otomatis ini berhenti, indikator muatan ini, dan pengisian baterai sampai full. Kita tes dulu ya. Nah, untuk memasangkan akinya ya, untuk memasangkan ininya, ini pemasangannya terbalik. Kalau tadi kalau untuk mencabut, kita cabut dulu yang negatif, kemudian yang positif. Tapi kalau untuk memasangkan, kita pasang dulu yang kutub positifnya, kemudian yang negatif. Kebetulan saya memvideokan sendiri, jadi saya tidak bisa untuk memperlihatkannya. Nah, ini teman-teman semua udah terpasang. Ini harus kencang ya, nggak boleh kendor. Tadi jangan lupa ketika melepas, kalau melepas cabut dulu yang kutub negatif, kemudian positif. Kalau yang memasang itu masukkan dulu atau kencangkan dulu yang kutub positif, kemudian nanti yang negatif. Sekarang kita cek apakah bisa starter atau enggak. Nah teman-teman, sekarang indikator lampu pintu menyalanya dengan terang, kemudian indikator jam kembali menyala, kemudian double din menyala. Ini menandakan bahwa aki tersebut sudah mulai terisi. Nah, sekarang kita coba untuk menghidupkannya. Nah teman-teman, ini sudah ada bunyi saat dimasukkan kunci, kemudian kita akan meng-on-kan. Nah, kalau sekarang indikator baterai pada kilometer itu nyalanya cukup terang, menandakan aki telah terisi dengan baik ya. Sekarang kita coba untuk starter apakah jalan atau ya, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang udah bisa di starter ya, karena kemungkinan sudah 2 minggu tidak dipanaskan, jadi respon mesin agak sedikit lambat, tapi sekarang sudah mulai normal. Sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada saran dan kritik, silahkan tulis di komentar dengan bahasa sopan agar teman-teman semua bisa mengerti dan bisa paham, dan kita saling belajar bersama. Segitu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.